Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hansa Salsabila, salah satu mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 6D dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ditemani oleh teman kelas saya, yaitu ada Nisrina Sani Aziza, dan kemudian juga ada Kadiki Solistia sebagai salah satu narasumber dari kami dalam sesi penugasan pada mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu teks editorial dan opini. Mungkin Kak Diki ingin memperkenalkan diri sebelumnya, dipersilahkan. Baik, saya di sini Diki Sulistarta Wijaya dari Universitas Buana Perjuangan, program studi manajemen kelas MN20, Kak. Oke, baik. Berarti kita seangkatan ya, Kak? Sama-sama angkatan Ya. 2020. Baik, terima kasih banyak Kak Diki atas kesempatan dan waktunya telah meluangkan waktu bersama kami untuk sama-sama mengulas kembali terkait penugasan dari Kak Diki kepada narasumber, yaitu di Mie Pedas Gila ya, Kak? Iya. Untuk mewawancarai salah satu pengusaha, yaitu di Mie Pedas Gila di sekitar daerah Karawang, kalau tidak salah. Iya. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas dan mengulik lebih dalam terkait penugasan dari Kak Diki, yaitu ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, dan kami akan mengulas opini-opini dari Kak Diki yang telah Kak Diki tanyakan kepada narasumber tersebut. Izin Kak saya dulu yang akan menanyakan dari saya, yaitu Hansa. Ada beberapa pertanyaan Kak Diki, karena sangat menarik sekali ketika kita melihat ulasan video dari Kak Diki yang sekitar 5 menit itu, dari sekian banyak pedagang, pengusaha, dan juga bisa dibilang bisnismen atau bisniswoman, ternyata Kak Diki tertarik dengan seorang pengusaha mie pedas gila di salah satu daerah Karawang. Kalau yang kita lihat itu di sekitar daerah Unsika sampai UBP banyak banget ya, Kak, kayak pengusaha-pengusaha, apalagi di bidang kuliner gitu. Tapi ternyata Kak Diki sangat tertarik mengambil pengusaha Bapak di mie pedas gila. Alasannya kenapa sih, Kak, mengambil narasumber tersebut? Untuk alasannya mungkin ya dari segi usahanya itu dekat dari rumah saya sendiri, karena ya daerahnya di daerah sekitaran Jatisari ya, bukan daerah sekitaran Unsika atau UBP. Oke. Di daerah Jatisari. Untuk alasannya itu sih alasan signifikannya mah. Ya, baik. Mungkin ada alasan lain dari pengalaman Kak Diki gitu, pernah atau sering melihat Bapak tersebut berjualan, mungkin perjuangannya dalam merintis usaha sangat besar gitu dibandingkan pengusaha-pengusaha lain, atau ada yang lain gitu? Kalau untuk alasan usahanya itu ya mungkin untuk di zaman sekarang ya, pecinta makanan pedas itu kan banyak gitu, banyak peminatnya. Betul. Terutama untuk kaum Hawa ya, pecinta pedas itu sangat disukai. Iya, betul. Menginjak ke pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Kak Diki sendiri, setelah mengamati dan menyurvei, mungkin beberapa kali Kak Diki sempat menyurvei beberapa pengusaha dan akhirnya jatuh kepada mie pedas gila. Bagaimana sih menurut Kak Diki perjuangan narasumber tersebut dalam merintis usaha? Untuk perjuangan narasumber dalam merintis usaha ya, yaitu sudah dijelaskan oleh narasumber ya, dia merintis usaha karena sudah tidak bekerja di perusahaan karena sudah habis kontrak kayak gitu. Dia merintis usaha untuk menghidupi keluarganya. Iya, betul. Awalnya. Oke, berarti dari perjuangan tersebut menurut Kak Diki itu bagaimana sih? Karena sudah hampir 10 tahun ya kalau tidak salah, dari tahun 2013 dan sekarang menginjak ke tahun 10. Kalau menurut Kak Diki, kan Kak Diki dalam bidang manajemen ya, karir dari Bapak apakah sudah signifikan dengan posisi Bapak pengusaha tersebut gitu? Itu Bapak Mie Pedas Gila itu ownernya
kalau menurut Kak Diki dalam bidang manajemen, karena setahu saya ada beberapa tingkatan ya. Ketika tahun pertama bisa dibilang sebagai perintis usaha, kemudian ketika menjak ke tahun kedua bisa dibilang sebagai tingkat profesional atau yang lain gitu. Mungkin Kak Diki yang sudah berpengalaman di bidang manajemen tahu, paham gitu mengenai apa ya namanya tingkatan profesionalisme dalam bidang usaha seperti ini. Untuk tingkatan ya mungkin awalnya kata narasumber juga buat salah satu mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya karena sudah tidak bekerja di perusahaan. Iya. Jadi awalnya iseng untuk membuat usaha itu, tapi lama kelamaan usahanya meningkat gitu. Sampai pernah membuka cabang kedua. Sebelum pandemi ya kalau tidak salah. Ya, sebelum pandemi. Baik, berarti untuk cabang sekarang masih ada atau tidak ada ya Kak? Masih Untuk berjalan. cabang yang kedua itu gara-gara ada pandemi jadi ditutup, dan sekarang cabangnya cuma satu gitu, yang itu satu-satunya yang dia jalanin. Baik. Jadi menurut Kak Diki sendiri ini sudah sudah proporsional belum sih Kak dari tingkatan profesi Pak Diki, atau mungkin ternyata Pak Diki tertinggal beberapa step atau beberapa langkah gitu yang seharusnya owner tersebut laksanakan gitu? Sudah cukup sih menurut saya. Sudah sesuai ya dengan pernah membuka cabang, dan juga kalau tidak salah selalu ramai juga ya Kak pembelinya, pengunjungnya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya Kak Diki, mungkin ada saran atau mungkin dari, kalau setahu saya dari teman-teman manajemen itu biasanya ada ilmu tentang marketing atau tentang penjualan gitu ya, teknik marketing. Dari Kak Diki mungkin ada saran nggak sih terkait penjualan dari owner tersebut gitu, yang bisa meningkatkan strategi atau peningkatan penjualan dari mie pedas gila? Iya. Ya untuk zaman sekarang ya kan lagi populer dengan berbagai Shopee Food, Grab Food gitu ya untuk teknis zaman sekarang tuh. Tapi dilihat lagi dari wilayah dari penjualan owner ini jauh lah dari ramainya Shopee Food, Grab Food gitu. Makanya dia memasarkannya melalui cuma lewat Facebook atau WA. Iya. Dari Facebook dan WA itu apakah terbilang cukup ramai dan membantu Kak untuk peningkatan penjualan? Alhamdulillah membantu. Oke, baik. Wah, sangat menarik sekali percakapan kita. Tapi terima kasih banyak, sangat sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat saya ingin tanyakan dari kemarin. Terima kasih banyak Kak Diki atas kesempatannya. Semoga kita bisa bekerja sama di lain waktu lagi untuk bidang apapun itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Nisrina. Silakan Nisrina. Pertanyaan dari saya itu kalau yang Kak Diki lihat, Bapak penjual mie pedas itu biasanya suka berjualan dengan siapa? Apa dia seorang diri atau ada orang lain yang menemani? Baik, saya akan jawab. Dia itu berusaha menjual produknya bersama istrinya. Oh, bersama istrinya. Terus biasanya kalau omset yang biasa dia dapatkan kira-kira dalam per hari berapa ya? Sekitaran satu hari itu dari kisaran 500 sampai 800 ribu. Oh iya. Kalau yang Kak Diki tahu, Bapak yang menjual mie pedas ini buka cabang di mana saja ya? Awalnya mah buka cabangnya yang pertama tuh di depan rumah, itu dia buka lesehan seperti itulah. Untuk 3 tahun apa 4 tahun sesudahnya dia mencoba buka cabang lagi di daerah pinggiran jalan raya jalur Pantura.
daerah Jatisari sampai Cikalong, Subang sekitar. Oh iya. Eh, terus eh, kalau Bapak ini tuh mie pedasnya tuh biasanya ada rasa apa aja? Kan beda-beda ya rasanya. Iya, tingkat kepedasannya itu kan ada level-levelnya dari level 1 sampai level 10 dan itu pun beda harganya. Oh iya iya. Yang level 1 sampai level 5 itu kisaran 12.000 dan level 6 sampai level 10 14.000. Terus kalau jam operasinya sendiri dia berjualan biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah tiap hari buka atau ada hari liburnya gitu? Untuk masalah jam operasional ya, untuk jam operasional itu sendiri mungkin dia buka di sekitaran jam 11 siang sampai jam 5 atau jam 6 sore. Karena target pasarnya itu kan emang agak jauh dari sekolahan, tapi banyak siswa-siswa sekolah yang suka gitu beli gitu. Kalau untuk saat ini dia masih berjualan di Jatisari atau di daerah pinggiran Jalan Pantura? Iya, masih. Masih. Baik, itu saja sih pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Udah?